Saya Zalila Sabir dengan NIM 429. Saya Mutia Abla Putri dengan NIM 35. Saya Rifaridel Zaraya dengan NIM 30. Saya Aisyah Putri Maharani dengan NIM 34. Saya Muhammad Yusuf Firdaus dengan NIM 4031. Saya Fian Fajrafa dari NIM 33. Saya Muhammad Salih dengan NIM 27. Ya, bye-bye. Dasar teori. Analisis kadar merupakan metode kuantitatif untuk menentukan konsentrasi suatu zat dalam sampel. Metode yang sering digunakan adalah titrimetri dan spektrofotometri UV phase. Titrimetri bekerja berdasarkan reaksi stoikiometri antara analit dan larutan standar atau titran, di mana kadar ditentukan dari volume titran yang digunakan hingga mencapai titik akhir reaksi. Sementara itu, spektrofotometri UV phase didasarkan pada pengukuran absorbansi cahaya pada daerah ultraviolet dan tampak yang mengikuti hukum Lambert-Beer, sehingga konsentrasi zat dapat ditentukan dari hubungan antara absorbansi dan konsentrasi. Kedua metode ini banyak digunakan karena memiliki ketelitian yang baik dan mampu memberikan hasil analisis kadar secara akurat. Untuk skenario, anemia defisiensi besi merupakan penyebab utama terjadinya anemia pada ibu hamil di Indonesia dengan prevalensi yang cukup tinggi sehingga masih menjadi masalah kesehatan. Di negara berkembang, kematian ibu dan janin berkaitan dengan anemia pada mahasiswa kehamilan dan kebanyakan anemia pada kehamilan disebabkan oleh defisiensi besi. Untuk mengetahui profil zat besi atau Fe pada ibu hamil perlu dilakukan pemeriksaan serum iron atau SI. Pemeriksaan SI dilakukan melalui dua metode, yaitu titrasi, permanganometri, dan spektrofotometri UV phase. Metode permanganometri merupakan salah satu pemeriksaan kuantitatif secara konvensional. Menurut Putra dan Sugiyarto, pemeriksaan Fe dapat dilakukan dengan metode permanganometri dengan memberikan hasil yang baik. Larutan yang digunakan dalam permanganometri adalah kalium permanganat atau KMnO4 0,5 dikali 10-4 N. Untuk mengkonfirmasi bahwa hasil yang diperoleh akurat, perlu dilakukan pemeriksaan SI dengan alat otomatis metode spektrofotometri UV phase. Terdapat beberapa hipotesis diantaranya. Yang pertama, semakin tinggi rata-rata volume titrasi sampel, maka semakin tinggi konsentrasi serum V. Yang kedua, semakin meningkat nilai absorbansi, maka semakin meningkat konsentrasi serum V. Yang ketiga, semakin meningkat panjang gelombang, maka semakin tinggi nilai absorbansi sampel. Yang keempat, terdapat ibu hamil yang tidak memenuhi normal serum V. Dan yang kelima, terdapat perbedaan kadar serum V menggunakan metode
permanganometri, dan spektrofotometri UV-Vis. Hipotesis 1, semakin tinggi rata-rata volume titrasi sampel, maka semakin tinggi konsentrasi serum Fe berdasarkan data hasil titrasi permanganometri. Hipotesis ini terbukti benar karena terdapat hubungan berbanding lurus antara volume titrasi dengan kadar serum Fe. Semakin besar volume larutan KMNO4 yang dibutuhkan untuk mencapai titik akhir titrasi, semakin banyak ion Fe2+ yang terdapat dalam sampel sehingga konsentrasi serum Fe juga semakin tinggi. Hal ini terlihat pada sampel C yang memiliki rata-rata volume titrasi tertinggi kurang lebih 4,26 ml dengan kadar serum Fe sebesar 209,99 mikrogram per desiliter, sedangkan sampel J memiliki rata-rata volume titrasi terendah kurang lebih 0,68 ml dengan kadar serum Fe hanya 10,05 mikrogram per desiliter. Data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan volume titrasi diikuti oleh peningkatan konsentrasi serum Fe, sehingga hipotesis pertama dapat diterima dan sesuai dengan prinsip dasar titrasi permanganometri, di mana volume titran yang digunakan sebanding dengan jumlah analit yang bereaksi. Hipotesis 2, semakin meningkat nilai absorbansi, maka semakin meningkat konsentrasi serum Fe. Berdasarkan hasil analisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis, hipotesis ini terbukti benar karena nilai absorbansi menunjukkan hubungan berbanding lurus dengan konsentrasi serum Fe sesuai dengan hukum Lambert-Beer, yaitu absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi zat yang menyerap cahaya. Hal ini terlihat pada data di mana sampel C memiliki absorbansi tertinggi, yaitu 0,10372 dengan konsentrasi serum Fe sebesar 210,04 mikrogram per desiliter, sedangkan sampel J memiliki nilai absorbansi terendah 0,00418 dengan konsentrasi serum Fe hanya 10,96 mikrogram per desiliter. Pola yang sama juga terlihat pada sampel lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai absorbansi yang diperoleh, semakin tinggi pula konsentrasi serum Fe dalam sampel. Dengan demikian, hipotesis kedua dapat diterima karena didukung oleh hasil pengukuran dan sesuai dengan prinsip dasar spektrofotometri UV-Vis. Hipotesis 3, semakin meningkat panjang gelombang maka semakin tinggi nilai absorbansi sampel. Berdasarkan hasil penelitian, hipotesis ketiga tidak dapat dibuktikan karena setiap sampel hanya diukur pada satu panjang gelombang, yaitu 595 nanometer untuk sampel A sampai H dan 560 nanometer untuk sampel I sampai O. Data menunjukkan bahwa peningkatan panjang gelombang tidak selalu diikuti oleh peningkatan nilai absorbansi. Hal ini menunjukkan bahwa nilai absorbansi lebih dipengaruhi oleh konsentrasi serum Fe dan panjang gelombang optimum daripada sekedar peningkatan panjang gelombang. Oleh karena itu, hipotesis ketiga ditolak atau tidak terbukti berdasarkan data yang diperoleh. Hipotesis 4. Terdapat ibu hamil yang tidak memenuhi nilai normal serum Fe. Hipotesis ini terbukti benar karena beberapa sampel memiliki kadar serum Fe di luar rentang normal. Sampel A, E, dan J menunjukkan kadar serum Fe di bawah nilai normal, sedangkan sampel C berada di atas nilai normal. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak semua ibu hamil memiliki kadar serum Fe normal. Kadar serum Fe yang rendah dapat mengindikasikan defisiensi besi dan meningkatkan resiko anemia pada kehamilan, sedangkan kadar yang tinggi memerlukan evaluasi lebih lanjut. Oleh karena itu, hipotesis keempat dapat diterima. Terdapat perbedaan kadar serum Fe menggunakan permanganometri dan spektrofotometri UV-Vis. Berdasarkan data hasil titrasi permanganometri, hipotesis ini terbukti benar
karena terdapat hubungan berbanding lurus antara volume titrasi dengan kadar serum Fe. Semakin besar volume larutan KMNO4 yang dibutuhkan untuk mencapai akhir titrasi, semakin banyak ion Fe2+ yang terdapat dalam sampel, sehingga konsentrasi serum Fe juga semakin tinggi. Hal ini terdapat pada sampel C yang memiliki rata-rata volume titrasi tertinggi, yaitu 4,26 ml, dengan kadar serum Fe sebesar 209,99. Sedangkan sampel J memiliki rata-rata volume titrasi terendah, yaitu 0,68 ml. Dengan kadar serum Fe hanya 10,5, data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan volume titrasi diikuti oleh peningkatan konsentrasi serum Fe. Sehingga hipotesis pertama dapat diterima dan sesuai dengan prinsip dasar titrasi permanganometri, di mana volume titran yang digunakan sebanding dengan jumlah analit yang bereaksi. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama, kedua, keempat, dan kelima dapat diterima. Sedangkan hipotesis ketiga tidak dapat dibuktikan berdasarkan data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar volume titrasi, semakin tinggi kadar serum Fe yang dihasilkan. Dan semakin tinggi nilai absorbansi, semakin tinggi pula konsentrasi serum Fe sesuai dengan prinsip spektrofotometri UV-Vis. Selain itu, ditemukan beberapa sampel ibu hamil dengan kadar serum Fe di luar rentang normal, baik di bawah maupun di atas nilai rujukan, yang menunjukkan adanya variasi status besi pada responden. Perbandingan hasil antara metode permanganometri dan spektrofotometri UV-Vis juga menunjukkan adanya perbedaan nilai. Meskipun hasilnya selisih relatif kecil, sehingga kedua metode memiliki kesesuaian yang baik dalam penentuan kadar serum Fe. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa kedua metode dapat digunakan dengan analisis kadar serum Fe, dengan hasil yang saling mendukung dan sesuai dengan prinsip analis masing-masing.